Kenapa si Andalusia bisa dikuasai sama Islam? Karena mereka gereja-gereja itu korup dan rakyat jemaat itu muak dengan gereja. Dan Islam masuk. Mereka pikir Islam itu adil. Kayak yang di NTT itu kan, diislamkan dengan itu. Kemana gereja-gereja di NTT? Nggak ada, nganggur. Padahal pendetanya banyak yang kaya juga loh pendeta NTT. Tapi kemana ngurusin jemaatnya di Soe? Nggak ngurusin. Ya kan? Gereja-gereja sana bikin berlomba-lomba bikin gereja gede-gede, bangun gerejanya yang gede. Ya jemaatnya nggak dikasih makan. Tapi coba kalau jemaatnya dikasih makan dengan rutin, nggak usah bikin gede-gede. Berpikirnya orang itu kebalik-balik. Lalu definisinya Gilbert masalah diberkati adalah, loh kalau saya pakai pakaian mewah nggak apa-apa dong, pakai jam tangan mewah segala macam. Oh itu salah, itu dosa itu. Saksi Yehova aja nggak begitu. Saksi Yehova aja yang dituding sama Gilbert sesat, ya menentang kemewahan loh, nggak boleh loh pakai barang mewah loh saksi Yehova itu. Boleh tahu sebenarnya apa sih yang diyakini Pastor Paul sehingga dalam setiap kesempatan gampang meledek pastor-pastor tertentu, pendeta-pendeta tertentu. Padahal nih, kalau mau jujur, yang tadi disebut-sebut juga diakonia loh. Enggak kenceng, enggak share juga. Basa-basi. Nah, enggak juga lah. Nah, Pak Paul yang aku mau tanya nih ya, kan sebenarnya lagi kepikiran nih. Justru dasarnya apa? Saya melakukan itu. Saya nggak ngeledek ya, saya disuruh Roh Kudus loh. Saya disuruh dari Roh Kudus loh. Loh kok sure? Gimana sih? Emang saya orang gila tiap hari nampak muka begini. Tolong Bu, topiknya yang lain, jangan melebar. Kata-kata yang sopan juga bisa menipu. Apa? Tapi nggak apa-apa. Jujur, Tuhan isi hati. Tuhan lihat isi hati dan motivasi kita berkata. Iya. Kan saya kan hanya ingin kayaknya dia menggiring Pastor apa ya, bukan. Saya hanya ingin agar Pastor Paul itu dalam apa istilahnya tidak salah dimengerti gitu loh Pastor ya. Kalau saya rasa benar. Kalau mau jujur, saya justru mempertanyakan nih Pastor Paul. Sorry sebentar ya, saya bicara dulu ya. Saya lagi mempertanyakan nih. Sebenarnya gereja-gereja tradisional itu kan anggota-anggota PGI itu kan sebenarnya jemaatnya banyak ya, jutaan orang, kolektornya juga dari jutaan orang ya. Tapi saya kok belum pernah dengar secara masif ya gereja-gereja itu berdiakonia. Jadi cuma sporadis aja gitu. Iya, sporadis. GKI ini, HKBP ini, GPIB ini. Satu-satunya gitu gereja yang gila-gilaan melakukan itu cuma gerejanya Petrus Agung. Gimana Ibu ini? Iya, maksud saya ngeri ya. Makanya itu benar-benar jemaat itu banyak yang diberkati, itu benar-benar diberkati ya. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri itu ya. Tetapi memang ada orang oknum-oknum yang kurang ajar, memang selalu ada. Jadi makanya gini, ketika saya melakukan ini ya, memang Islam itu akan datang sebagai kutukan ketika gereja-gereja tidak berdiakonia dan bermarturia dan kemudian mereka bergaya hidup mewah. Itu sudah terjadi polanya berkali-kali. Ya. Itu berkali-kali pola itu dari zamannya runtuhnya kerajaan Kristen di Yaman, ya. Kekristenan yang di Irak, kekristenan yang di Bizantin itu semua runtuh, termasuk yang di kenapa si Andalusia bisa dikuasai sama Islam? Karena mereka gereja-gereja itu korup dan rakyat jemaat itu muak dengan gereja. Dan Islam masuk. Mereka pikir Islam itu adil. Kayak yang di NTT itu kan, diislamkan dengan itu. Kemana gereja-gereja di NTT? Nggak ada, nganggur. Padahal pendetanya banyak yang kaya juga loh pendeta NTT. Tapi kemana ngurusin jemaatnya di Soe? Nggak ngurusin. Ya kan? Gereja-gereja sana bikin berlomba-lomba bikin gereja gede-gede, bangun gerejanya yang gede. Ya jemaatnya nggak dikasih makan. Tapi coba kalau jemaatnya dikasih makan dengan rutin, nggak usah bikin gede-gede. Nah itu kebalik-balik cara berpikirnya orang itu kebalik-balik.
Lalu definisinya Gilbert masalah diberkati adalah, loh kalau saya pakai pakaian mewah nggak apa-apa dong, pakai jam tangan mewah segala macam. Oh itu salah, itu dosa itu. Ya. Saksi Yehova aja nggak begitu. Saksi Yehova aja yang dituding sama Gilbert ya menentang kemewahan loh, nggak boleh loh pakai barang mewah loh saksi Yehova itu. Ya. Nggak cuman pendetanya, jemaatnya pun nggak boleh hidup mewah. Nah, kaya itu tidak selalu mewah ya, nggak harus mewah. Bahkan saya sendiri melihat saksi Yehova ini hidupnya lebih sederhana yang di Eropa ya. Saya kalau yang di Indonesia saya terus terang nggak ngerti ya. Nggak terlalu banyak kenal orang saksi Yehova di Indonesia. Jadi orang yang dianggap sesat malah dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, sementara dia malah bergaya hidup mewah. Boleh nggak kalau kaya? Ya boleh Kaya saja. Boleh saja. Kenapa kaya nggak boleh? Masalahnya setelah dia kaya mau apa? Nah, kenapa saya selalu senangnya Gilbert? Karena kan dia yang paling lebay, paling alay kan. Dan saya disuruh Roh Kudus. Paling gampang kan dia, Pak, contoh. Yang lain tinggal niru aja kan. Nah, kalau Gilbert aja digituin, apa lagi yang lain kan? Philip Mantova, Niko, ya kan. Nah, termasuk siapa itu pendeta-pendeta 1 jam saja, segala macam. Tetapi kan kita nggak urusan. Kenapa Pak nggak ngeritik Andi Simon? Nggak, Tuhan nggak suruh kok. Kayak gitu saja. Mungkin Saya setuju nggak dengan Andi Simon? Saya nggak setuju dengan Andi Simon. Tapi Tuhan nggak suruh. Ya biarin saja sesuai dengan apa yang dia yakini. Kan begitu kan? Paul, mungkin efektif untuk dihimbau jemaatnya, karena jemaatnya kan korban langsung tuh kalau ada ketidakbecusan mengenai pelayanan untuk perpuluhan diutamakan segala macam oleh gerejanya Pak Gilo itu. Jadi jemaatnya harus disadarkan aja, kita nggak usah repot-repot lagi, karena pasti besok dibantah lagi sama si Gilo. Tapi kalau jemaatnya dia langsung kan dia bisa melihat apa betul nih dipakai diakona atau memperkaya diri. Yes. Betul, gitu. Pak Beta Maluku. Ya, jadi jemaatnya yang harus dihimbau. Nah, ini cuma contoh kasus, bukan Pak Gilo aja, banyak pendeta yang kayak gitu kan. Cuman satu saja ini buat contoh kasus, karena dia yang paling alay kan, yang paling genit ya. Banyak kan yang dengan itu teori kemakmuran apa teologi kemakmuran itu bukan Pak Gilo aja, mereka harus ditentang semua itu. Nah ini dengan adanya pandemi ini bisa nggak mereka menjalankan sesuai firman, jual hartanya bagikan ke orang miskin, gereja-gereja harus bergerak. Harusnya LED copotin semua itu mahal-mahal LED-nya miliar-miliar itu. Ya, tapi bukan Mas Natswa, bisa juga diakonianya di tetangga-tetangga Bu. Ibu jam masak seharusnya 2, bikin 3, tetangga yang kekurangan bisa dibagi juga. Nah ini semua kalau serentak kan dijalanin. Iya, maksudnya bukan buat ibu aja kan, semua yang pendengar semua bisa melakukan hal yang sama. Bisa lah kita masak lebih ya. Kalau yang bingung udah 10.000 pun berarti Anda transfer ke rekening yayasan kita atas nama Charles Aditya sementara ya. Kirim aja 10.000 aja berarti loh itu. Nasi telur sawi aja Bu, yang penting isi perut udah cukup, itu ada protein, ada karbo. Siap Pak Beta Maluku. Oh iya, jangan lupa. Nanti kita masih punya program itu loh yang pertama kali Pak Beta Maluku cetuskan, yang ke kedutaan ya, nantilah ya, setelah pandemi COVID ya. Oke. Mungkin sebelum itu udah pada bertobat Bu, karena udah kena tulah. Mudah-mudahan ya. Kita nggak tahu Tuhan kan, kita nggak tahu. Iya. Ya, mudah-mudahan. Itu aja Pak Pol, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Beta Maluku. Terima kasih masukannya.